Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, yang senantiasa ingin mendapatkan rahmat Allah atau kecintaan yang begitu mendalam kepada Rasulullah SAW. Tentunya kita senantiasa mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Saat ini kita sudah masuk di dalam sirah Nabawi atau pengenalan dari perjalanan hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya hal ini berkaitan karena beliau adalah utusan Nabi terakhir yang diutus untuk membentuk suatu akhlak yang sempurna. Karena beberapa hadis yang banyak mengatakan tentunya sempurnanya iman yaitu di dalam kesempurnaan akhlak. Dan kita mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW, tentunya kepribadian beliau menunjukkan betapa sempurnanya akhlak beliau. Dalam sebuah hadis, sahabat bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana bentuk akhlaknya Rasulullah SAW. Bertanya mengenai bagaimana bentuk akhlaknya Rasulullah. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah engkau pernah membaca Quran? Taqra'ul Quran, apakah engkau pernah membaca Quran? Maka menjawab, ya, kami membaca Al-Quran. Maka ibunda Aisyah mengatakan, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Tentunya begitu sempurnanya akhlak Rasulullah SAW. Dan dalam bercanda ataupun di dalam suatu hal candaan saja, Rasulullah SAW pun masih memiliki suatu akhlak di dalam bercanda. Sehingga jika kalian belum mengenalnya, silahkan mendengar video-video saya sebelumnya tentang pengenalan tentang kepribadian budi pekertinya Rasulullah SAW. Saat ini kita sudah masuk ke dalam sejarah atau perjalanan dari diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul penutup. Sebelumnya kita sudah mendengar Rasulullah SAW lahir dari seorang ayah bernama Abdullah, yaitu anak dari Abdul Muthalib. Kemudian karena budaya pada saat itu, orang-orang pada saat itu memberikan ibu susuan atau mencarikan yang bisa menyusui dari si anak ini. Tentunya banyak sekali orang-orang yang bekerja untuk menyusui anak pada saat itu, karena orang-orang pada saat itu menghendaki anaknya itu tumbuh dengan anak yang berotot baik atau berfasih di dalam bahasa Arab, dan mereka mempunyai kebiasaan tersebut memilih dari ibu susuan yang baik. Sehingga pada saat itu dicarilah ibu susu yang tentunya namanya Halimah. Beliaulah yang menjadi ibu susunya Rasulullah SAW. Yang tentunya kemarin kita sudah mendengar kisah dari Halimah tentang kehidupannya sebelum ia menyusui dari Rasulullah SAW. Beliau dalam kehidupan yang begitu paceklik, yaitu pada masa paceklik, hidup yang sempit, makan pun sulit, sehingga unta yang tua pun tidak memberikan susu walaupun setetes. Dan ia berjalan untuk mencari anak susu atau mau menjadi ibu susuan. Karena pada saat itu pun susu dia kering, maksudnya tidak begitu banyak dikarenakan paceklik tersebut. Susahnya dia mendapatkan suatu makan untuk fisiknya, untuk dirinya, sehingga bayinya pun merasakan kelaparan dikarenakan kurangnya minum di dalam susunya. Kemudian
Mereka suami istri senantiasa berjuang bagaimana bisa menidurkan anaknya. Begitu kurang lebihnya kisahnya. Dan pada suatu sampainya di Mekah, maka dari kabilah mereka, yaitu kabilah Sa'ad, itu dari keluar, mereka memang memiliki kabilah nama kabilah Sa'ad, dan orang-orang pada saat itu mengenal seseorang itu dengan julukan. Maka Halimah ini belum mendapatkan anak susuan. Selebihnya orang-orang telah mendapatkan dari anak susuan. Karena pada saat itu mereka tidak ada mau menerima dari Rasulullah SAW yang tentunya pada saat itu adalah yatim, tidak memiliki ayah. Karena ibu-ibu susuan ini mengharapkan suatu bayaran ataupun upah yang betul-betul menguntungkan. Namun jika seorang itu yatim, tentunya tidak bisa diharapkan begitu banyak dari upah ataupun lain sebagainya. Dan walhasil Halimah ini merasa dia ini tidak mau untuk pergi beranjak dari Makkah Al-Mukarramah tentunya jika dia tidak membawa seorang anak yang disusui. Sehingga mau tidak mau dia menerima dari baginda Rasulullah SAW. Menerima. Namun apa yang terjadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan suatu keajaiban kepada keluarga Halimah. Tentunya susunya bahkan berlimpah, maksudnya anaknya sendiri juga minum dengan kenyang, dan Rasulullah SAW sendiri pun minum dengan kenyang. Bahkan keledai yang dia tunggangi pun menjadi segar, menjadi nampak sehat, sehingga beban pun apa yang dirasa pada saat itu bisa memberatkan dari keledainya, dia pun memberikan beban yang tentu keledai tersebut tidak ada tanda dia berat atau dari beban tersebut. Itu juga untanya yang sudah tua tersebut kembali memberikan suatu keajaiban, yaitu susu yang terisi penuh, sehingga mereka bisa menikmati dari susu unta tersebut bahkan hingga kenyang. Dan kambing-kambing mereka pun menjadi gemuk. Maksudnya kambingnya menjadi sehat ketika ia membawa dari Rasulullah SAW. Sehingga suaminya mengatakan, kita telah membawa suatu anak yang membawa banyak keberkahan, membawa banyak kebaikan, yaitu baginda Rasulullah SAW. Sehingga si Halimah ini merasa takut untuk mengembalikan dari Rasulullah SAW kepada ibundanya, yaitu Aminah. Berbagai alasan dia meminta untuk Rasulullah SAW tetap tinggal bersama keluarganya. Namun suatu hari Rasulullah SAW pada usia 4 tahun kurang lebihnya, mereka sedang bermain-main bersama teman-temannya. Dan saat itu didatangi oleh malaikat Jibril kurang lebihnya. Dari Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan kurang lebih umurnya Rasulullah SAW 4 dan 5 tahun. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibelah dadanya, sehingga anak-anak kecil pada saat itu lari pulang kepada ibu susunya dan mengatakan hal tersebut, bahwasanya Nabi Muhammad telah dibelah dadanya, atau dikatakan telah dibunuh. Namun pada saat didatangi, ternyata Rasulullah tidaklah terjadi sesuatu apapun, sehingga beliau semakin berseri wajahnya, dilihat semakin berseri. Dengan sebab itulah sehingga kita akan masuk di dalam bab ini, kembalinya baginda Nabi Muhammad SAW kepada pangkuan ibunya yang tercinta. Sebelum kita memulai,
alangkah baiknya kita meminta dengan rahmat Allah dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan bagaimana Rasulullah SAW pada saat itu dipertahankan oleh Halimah untuk tinggal di keluarganya dikarenakan banyak sekali perubahan-perubahan atau keberkahan-keberkahan yang dirasakan oleh keluarganya. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada keluarganya. Namun pada kejadian suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang mana dibelahnya dadanya Rasulullah SAW dan disampaikan oleh anak-anak kepada ibu susunya, mereka lari bahwa Muhammad dibunuh. Inilah yang menyebabkan Halimah takut akan terjadi suatu hal kepada Rasulullah SAW sehingga menyebabkan kembalinya Rasulullah kepada ibunda tercintanya. Dengan adanya peristiwa tersebut, tentunya pembelahan dari dadanya baginda Nabi Muhammad SAW, Halimah pun merasakan kekhawatiran yang begitu sangat terhadap keselamatan beliau. Hingga ia telah mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunda beliau. Maka beliau hidup bersama ibunda tercintanya hingga mencapai 6 tahun. Jika dia didatangi malaikat Jibril umur 4 tahun, maka dia bisa jadi dia bersama ibunya kurang lebih 2 tahun. Jika dia dikunjungi 5 tahun, maka bisa dikatakan Rasulullah 1 tahun bersama ibunya. Aminah, yaitu ibundanya Rasulullah, merasakan suatu hal yang perlu untuk mengenang dari suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi dari kuburannya yang berada di Yasrib, yaitu Madinah tentunya. Maka dia pergi dari Mekah untuk menempuh perjalanan kurang lebih 500 mil atau 500 kilometer. Perjalanan yang ditempuh kurang lebih 500 kilometer. Antara kalau 500 km. Kalau saat ini karena tidak menggunakan unta maupun kuda, menempuh pakai mobil atau motor itu kurang lebih 1 harian. Namun jika zaman dahulu karena menggunakan kuda maupun unta, terkadang memakan berhari-hari. Wallahu a'lam. Bersama putranya yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu masih yatim. Disertai oleh seorang wanita pembantunya yaitu Ummu Aiman. Abdul Muttalib mendukung hal ini. Abdul Muttalib tentunya mendukung dari hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya pun siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang tersebut, itu pun menyebabkan jatuh sakitnya ibunda Rasulullah SAW yaitu Aminah. Yang akhirnya meninggal dunia di Abwa, yaitu terletak di antara Mekah dan Madinah. Meninggalnya ibunda beliau yaitu Aminah. Kembalinya kepada kakek yang tercinta, yaitu yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya, Abdul Muttalib, yaitu yang berada di Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubarinya terhadap cucunya yang ini, yaitu cucu yatim piatu tentunya,
tentunya semakin memupuk kepada cucunya ini. Itu karena yatim piatu. Cucunya yang penuh menghadapi cobaan baru di antara luka yang baru juga. Tentunya luka yang lama. Luka yang lama, ayahnya meninggal, sekarang ibunya lagi yang meninggal. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang. Itu tidak pernah dirasakan sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Jadi dia pun merasakan getaran tersebut tidak pernah dia rasakan kepada anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya ini hidup hanya sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hashim berkata, ada sebuah dipan yang terletak di dekat Ka'bah, yaitu di dekat Ka'bah, dipan yang tentunya dipan tersebut digunakan untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan tersebut. Hingga Abdul Muthalib pun datang atau keluar ke tempat sana, yaitu tempat dipan yang diadakan. Dan tak ada seorang pun di antara mereka yang berani untuk duduk di depan tersebut, di dipan tersebut. Sebagai tanda penghormatan terhadap dari Abdul Muthalib. Suatu kali, selagi Rasulullah SAW menjadi anak kecil, yang tentu pada saat itu kecil montok ya, pada kecil yang masih lucu-lucunya, beliau duduk di atas dipan tersebut. Paman-paman beliau pun langsung memegang dan menahan agar ia tidak duduk di dipan tersebut. Tak kala Abdul Muthalib melihat dari kejadian ini pun, dia telah berkata, biarkanlah anakku itu. Demi Allah, sungguh dia ini akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib pun duduk bersama beliau di atas dipannya, sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang telah beliau lakukan. Pada usia 8 tahun, lebih 2 bulan ataupun 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakek beliau pun ini yaitu meninggal dunia. Di Mekah tentunya. Sebelum meninggal dunia, Abdul Muthalib sudah berpesan untuk menitipkan pengasuhan sang cucunya kepada pamannya yaitu Abu Thalib, saudara kandung dari bapak beliau, di bawah asuhan pamannya. Abdul Muthalib kakeknya sekarang Abu Thalib melaksanakan dari hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib pun lebih mendahulukan dari kepentingan beliau. Maksudnya mengutamakan dari anak, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, daripada anak-anaknya sendiri. Bahkan mengkhususkan dari perhatiannya kepada Rasulullah dan memberikan suatu penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib. Hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi dari membela baginda Nabi Muhammad SAW. Pembahasan ini akan mengenai masalah ini akan disampaikan di tempat sendiri atau di suatu kisah yang tersendiri. Saat ini kita hanya mendengarkan bahwasannya Rasulullah SAW sepeninggalan Abdul Muthalib, beliau diasuh oleh Abu Thalib, yaitu paman dari ayahnya beliau sendiri.
meminta hujan dengan wajah beliau, yaitu wajah baginda Rasulullah SAW. Meminta hujan dengan wajah Rasulullah SAW. Ibnu As-Sakir mentahrij dari Julhumah bin Arfatah. Dia berkata, tak kala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan telah melanda. Marilah kita berdoa untuk meminta hujan. Maka Abu Thalib pun keluar bersama seorang anak kecil yang seolah wajahnya adalah bagaikan matahari, yang membawa mendung, yaitu Rasulullah tentunya, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan di sekitar Abu Thalib. Juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah, yaitu Rasulullah tentunya. Jari-jarinya pun memegang anak itu. Langit tadi yang bersih pun menjadi mendung. Tiba-tiba saja mendung itu datang dari berbagai penjuru, bagi berbagai arah langsung datang mendung. Sehingga hal tersebut telah menurunkan hujan yang sangat deras. Hingga lembah-lembah terairi, bahkan ladang-ladang pun menjadi subur. Abu Thalib pun mengisyaratkan hal ini kepada sebuah syair. Penuh berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan berlindung dari wanita janda. Alhamdulillah, kita kurang lebihnya sudah mendengar dari kisah kembalinya baginda Rasulullah SAW ke pangkuan ibundanya, yaitu Aminah tentunya, yang tidaklah begitu lama beliau bersama ibundanya. Kurang lebih jika ia bertemu malaikat Jibril di umur 4 tahun, tentu 2 tahun bersama ibundanya, atau bertemunya di 5 tahun, tentu hanya 1 tahun pertemuan dia sama ibundanya. Dan kembali lagi ia diasuh oleh kakeknya, tentunya bernama Abdul Muthalib. Dan ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, diserahkanlah kepada Abu Thalib, yang tentunya Abu Thalib ini juga demikian menghormati dan mengutamakan dari keponakannya ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang Allah utus menjadi Nabi terakhir. Setelah itu memberikan suatu keteladanan untuk menyempurnakan akhlak. Dikarenakan dengan sempurnanya akhlak inilah bertunjuk kepada sempurnanya iman. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan, karena saya masih dalam belajar juga, kita sama-sama belajar. Tentunya saya memohon kepada Allah untuk melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada saya, terlebih kepada kalian-kalian yang mau mendengarkan video saya ini. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan like dan bagi, share sebanyak-banyaknya jika kalian merasa video saya ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.